Pillars, selamat datang di channel episode pertama kita, yaitu di Hasira Podcast. Pada hari ini spesial, kita kedatangan seseorang yang udah tidak asing, terutama buat teman-teman ataupun kawan-kawan yang sudah berkecimpung di dunia Jejepangan Kalsel, yaitu Bang Day. Halo. Wih. Apa namanya Bang Day? Day. Day. Iya. Atau Nama sebenarnya sih Dedi sih, cuma Nama orang-orang Dedi. taunya Dan Day. Jadi kalau buat informasi buat teman-teman, Bang Day ini udah berkecimpung cukup lama di dunia Jepang, lama banget sih. Soalnya Bang, kalau ulun aja dulu pertama kali ke event tuh di Kalsel tahun 2013 Bang. Nggak lama-lama sih kalau di Banjarmasin. Dan Pian sudah ada kayak itu nama dulu. Dan Pian sudah ada. Soalnya di Banjarmasin sih baru Iya. 2011 sebenarnya. Pian memulai. Iya, memulai di Banjarmasin. Di Banjarmasin nih. Di Banjarmasin. Oke, Tapi waduh. sebelumnya 2009-2010 tuh udah aktif sih sebenarnya di Samarinda. Tahun berapa? 2009-2010. Waduh, 2090 saya masih sekolah. Waduh. Tapi mulai aktifnya itu sih cosplaynya 2011, 2009, 2010 tuh masih Harajukuan. Dulu kan masih Harajuku tuh. Berarti Bang Day dulu sempat cosplay juga? 2011 sampai 2013 itu masih aktif cosplay. Wah, berarti ini mungkin belum banyak yang tahu nih kalau kita sekarang kita kenalnya Bang Day itu owner daripada Day JK Shop. Yeah. Dan ternyata dulu juga seorang cosplayer tahun 2000, sekisaran tahun 2000 2011 sampai 2013 sampai terakhir. 2013. Setelah itu milih ambil keputusan pensi, terus fokusnya di bisnis merchandise anime sampai sekarang. Dari 2013 sampai sekarang. Kenapa tuh Bang jadi memutuskan pensiun? Gimana ya? Karena prospeknya sih kalau di merchandise anime itu lebih menjanjikan daripada cosplay. Kalau dulu sih, dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah agak beda sih kayaknya sekarang. Oke, berarti dari dulu udah cosplay. Kalau kostumnya Bang dulu bikin sendiri juga atau gimana? Kalau dulu sih kayaknya kebanyakan bikin sendiri. Kalau dulu kebanyakan cosplayer. Dulu Berarti kan Pian dulu bisa juga maker armor juga berarti dulu. Maker kostum. maker juga. Oh, wow. Cuma kan mantap karena 2010-2011 itu kan kita cosplayer, khususnya di Kalimantan sih. Khususnya Iya. di Kalimantan itu kebanyakan kita terkendala di bahan. Pertama di bahan, kedua di harga. Biasanya kan kalau Harga misalnya bahan? Harga bahan sih relatif sih. Relatif. Cuma kan kebanyakan kalau misalnya dulu 2011 itu Iya. kalau misalnya kita mau beli kostum mahal. Era segitu ya, sulit. Era segitu kan emang sulit Masih sih. sulit. Jadi era-era 2011 itu kebanyakan masih kostum masih dibuka, kostum di kompetisi itu masih original, masih dibuka. Original karakter. Oh iya, kalau dulu Iya. rame Bang ya kostum-kostum original lah. Original karakter itu dari 2011 terakhir 2013 sebelum dihapus di 2013. Oh, jadi di atas 2013 udah mulai berkurang tuh original Udah karakter. gitu. udah ke karakter yang non ori semua. Iya. Tapi Bang dulu Pian memulai terjun di dunia Jepang tuh emang langsung di Banjarmasin kah? Enggak. Tapi Pian sendiri aslinya orang mana Bang? Kelahiran? Aslinya kelahiran di Martapura. Oh, Cuma memang asli sini. lama tinggal di Samarinda dari tahun 97 sampai 2011 itu masih di Samarinda. Berarti memulai terjun di Samarinda? Samarinda. Gimana tuh Bang kalau di Samarinda Pian memulainya apakah sekedar datang ke event atau gabung komunitas atau solo atau kayak begitu? Kalau dulu sih awal-awal gabung di Jejepangan sih. Ini di Samarinda ya? Iya di Samarinda, ini bukan di Banjar. Belum di Banjarmasin. di Banjarmasin. Di Samarinda. Jadi 2008-2009 itu dulu sering ngumpul sama komunitas. Kalau dulu di Samarinda itu ada komunitas pertama namanya BJC itu. Waduh, komunitas BJC. pertama Samarinda namanya BJ. Iya, BJC itu BJC. singkatan dari Borneo Japan Club. Borneo Japan Club. Wow. Iya. Jadi Pian gabung di situ tahun itu. Cuma sekedar ngumpul-ngumpul sih, belum tertarik ikut gabung di komunitas. Oh, jadi sekedar teman ngumpul. Iya, nongkrong. teman-teman ngumpul aja. Oh, iya. Jadi beberapa orang di sana termasuk kayak Hayashi Nomura, terus si Oh, itu orang-orang lama. Iya, sama itu Anissa Nispihani sekarang yang jadi mangaka webtoon. Jadi manga webtoon? Iya Udah kan? pada sukses juga. Si Anissa Nispihani kan dulu kan sering gabung juga di sana. Awal-awal 2008. Tapi kalau untuk sekarang komunitasnya masih ada Bang? BJC sekarang sih kayaknya udah vakum kayaknya. Udah vakum. Cuma masing-masing udah punya kesibukan. Oh, sayang banget kalau nggak diterusin padahal ya kalau buat anak-anak Samarinda. Iya. Informasi juga nih buat teman-teman yang di Samarinda ada komunitas pertama namanya BJC. BJC dan Bang Day sudah tergabung di sana. Bukan gabung sih, cuma sekedar Oke, ngumpul ngumpul di sana bareng. Waduh. Terus 2009 itu gabung di Jirokstar Samarinda. Rockstar Samarinda Di lagi. Jirokstar Samarinda itu di sana kenal sama orang-orang lama di BJC.
yang namanya QB itu dulu, namanya QB. Terus dia bikin komunitas namanya Harajuku Puppet. Harajuku Puppet. Puppet Iya. boneka atau tuh? Iya, Puppet. iya boneka. Oh. Jadi logonya tuh kayak boneka sih. Oh, logonya Iya. kayak boneka, tapi Iya, iya, iya. isinya Ya, dulu kan mereka 2000 senang style Iya, Jepangan. Jepangan. Kalau dulu kan 2009 itu kan lebih ke Harajuku. Ya, Masih yang Harajuku. tren Harajuku masih Iya, tren waktu masih itu. Harajuku 2009 itu. Visual K 2009. gitu. Visual K ya. Oh, hal. Dan karena J-Rock itu kan basicnya kan Iya, lebih ke band Jepang kan. Iya, Nah, J-Rock. itu J-Rock Star. J-band. Jadi kebanyakan lebihnya ke Harajuku. Dari Harajuku 2010, 2011 itu mulai ada event Di Samarinda. di Samarinda. Itu event pertama Pian kah atau kayak apa? Event pertama aku yang ikut sih. Ikut yang di datang komunitas. cosplay apa lomba? Dulu nggak ada lomba, Oh, jadi belum cuma ada parade lomba? biasa aja, parade biasa. Oh, jadi kalau dulu lomba cosplay datang apa Bang acaranya? Agenda acaranya apa itu berarti? Kalau dulu sih 2011 itu cosplay kompetisi juga, kompetisi. Cuma kan yang awal-awal 2011 awal itu kan cuma parade. Itu habis itu bulan Juli, kalau nggak salah itu Juli baru ada. Oh, jadi nggak langsung kayak sekarang malah sudah ada Iya, lomba cosplay, kostum, Iya. J-band, musik. Berarti Cuma kalau dulu sih J-Band-nya masih hidup sih dulu kalau sekarang. Oh, Kalau sekarang kan udah kurang kan. Oh, dulu J-Band. malah rame? Malah rame dulu J-Band. rame. Malah rame. Iya. Oke, terus yang membuat Abang pindah dari Samarinda ke Banjarmasin? Pindah itu ya. Itu karena keluarga sih. Kan 2011 itu orang tua, mama itu meninggal, terus dimakamin di Di sini. sini di Kalimantan Selatan. Jadi akhirnya 2011 itu mutusin pindah ke Martapura. Oh, Jadi pulang biar ke sini. biar kalau misalnya mau ziarah makam benar. orang tua Biar lebih dekat, dekat, benar. ya. Jadi mulai dari situ Pian sudah berkecimpung di sini. Nah, Iya. terus kalau di sini Bang, Pian memulai terjun ke Jepangannya itu awalnya apakah langsung membuka DJK Shop kah atau Enggak. Awalnya itu ya tuh 2011 itu masih bawa nama tim cosplay gue sih. Kan 2010 kemarin tuh kan aku gabung di komunitas Harajuku Puppet. Habis itu karena ada suatu masalah personal lah, masalah personal ya, pribadi, internal lah ya. internal lah. Jadi 2011 itu komunitas kami itu pecah, terus kami bikin tim cosplay lagi. Bikin tim cosplay itu berdiri tanggal Nah, Bang, itu bikinnya di sini apa di Samarinda. Oh, masih di Samarinda waktu itu lah. Iya. Jadi 24 Juli 2011 itu awal kami bikin tim cosplay RF City Samarinda. Oh, RF City. Oh, pernah dengar. RF City Pernah Samarinda. dengar. Itu nama legend juga lama itu. Isinya ya orang-orang hebat sih isinya. Jadi 2011 itu udah pindah ke Martapura, tapi masih kalau misalnya setiap kompetisi itu tetap bawa nama RF City Samarinda. Oh, wow. Jadi membawa bendera Iya, Bang Day dari Samarinda dengan benderanya RFCT Samarinda. Samarinda. Apa singkatan apa Bang RFCT? RF City Samarinda itu singkatan dari Revolution Fantasy Cosplay Team. Revolution Fantasy. Iya. Ya, aku pernah dengar itu nama-nama udah lama tuh legend tuh nama tuh. Nah, ini ilmu juga nih buat teman-teman yang mungkin masih bisa bilang baru berkecimpung. Nah, itu bisa belajar sejarahnya dari Bang Day ini. RFCT ya, Bang. Samarinda ya. Tapi orang-orangnya Bang, apa yang dari Samarinda juga ke sini atau yang Enggak. bentuk lagi di sini? Enggak, emang dari Samarinda. Aku memang di sini enggak ada gabung di komunitas di sini. Cuma Jadi terakhir tim cosplay RFCT itu Pian? RF City Samarinda. Kalau sama Hachi Bang? Sama Hachi gabung juga sih. Cuma pas di Hachi itu kan tetap kalau misalnya gabung di Hachi. Cuma kalau misalnya tampil perform itu tetap bawa nama RF City. Oh, berarti Pian masuk gabung ke Hachi, tapi nama tim cosplaynya tetap RF City. Oh, begitu. Iya. Ini juga kalau buat teman-teman yang belum tahu, Hachi itu dulu boomingnya luar biasa sekali. Wah, di era itu tahun berapa? itu 2010-an lah Bang lah? 2009 udah 2009 booming itu juga udah gitu. boomingnya luar biasa. Bagaimana terkenalnya kalau sekarang sih yang masih eksis yang ulun tahu Uta Ahmad masih Iya. eksis Uta Sekarang Ahmad. kan lebih ke juri kan sekarang mereka kan. Sudah Iya. jadi legend semua ya, Iya. pantas lah mereka jadi juri. Udah. Dulu ada nama-nama kalau sekarang Repan atau Kyo Iya. yang maksudnya terus ada Edo. Edo. Yang kalau action terbang dulu keren sih Wan sih. Kalau Wan Hachi itu dulu panutan sih Wan Hachi itu. Sama orang-orang di RF City juga sekarang kan udah kebanyakan vakum karena karena kesibukan masing-masing lah. Ada yang fokus jadi menjadi- guru, ada yang jadi udah fokus ke kehidupan masing-masing.
Cuma ya sebagian ada beberapa orang masih aktif kayak si Arun, Anggi itu masih aktif. Arun, iya Arun. Masih aktif ngejuri di beberapa event cosplay kompetisi di Samarinda. Arun yang jadi Doctor Strange? Iya. Oh iya dong. Tahu dong pernah ketemu. Dulu kan 2017 tuh 2016 atau 17 ya? 17 kayaknya itu mereka pernah ngewakilin Samarinda. Oh iya. Buat event ICGP. Iya benar. Dulu bukan ICGP sih, dulu Clash ya? Iya. Ya. Kelas S ya, Ya, Clash. Dulu pernah ngewakilin Clash juga di Jakarta. Perwakilan Samarinda. Balikpapan. Regional Kalimantan Timur, Samarinda. Kalimantan Timur lagi. Oh, bawa nama provinsi dong. Iya, provinsi. Itu salah satu ajang Prestasi, besar. salah satu prestasi yang ada di tim cosplay Repsi Samarinda yang Wow. Nah tuh kalau buat teman-teman tuh prestasinya salah satunya aja tuh dari orang-orang legend. Oke terus Bang, tadi sudah Pian sudah sempat di sini, sudah memulai di sini juga. Terus awal mulanya jadi Pian punya tekad, oke, akan bikin DJK Shop tuh kapan itu Bang? Sebenarnya sih itu udah ada ide dari awal. Karena kan dulu kan kita kan cosplay perlu dana kan. Benar. Nah kita cosplay perlu dana itu dulu memang dari 2011 dari awal-awal cosplay itu emang udah jualan sih. Oh jadi jadi Samarinda pun iya udah jualan. Jadi jadi dari hasil penjualan merchandise itu dipakai buat beli bahan, buat bikin kostum. Iya. Awal-awal. Sudah dengan bendera nama DJKPS belum? JKPS, JK Shop, sorry. JK Shop. JK Iya. Shop. Itu mulai bikin itu pas Epan di 2013 kalau nggak salah itu. 2013. 24 Juli 2013. Oh masih ingat loh beliau loh. Iya. Berarti itu tanggal kelahiran. Iya. Jadi 24 Juli itu hari bersejarah loh itu. Bener. Hari bersejarah asli. Hari lahirnya. Hari lahir aku. Oh beneran? 24 Juli emang hari lahir aku. Terus Oh. hari jadi hari pertama berdirinya tim cosplay Repsi Samarinda. Barang juga 24 Juli. Terus hari pertama berdiri DJK Shop juga 24 Juli. Wah, semesta mendukung sekali ya. Jadi Semesta. tanggal 24 itu ada tiga momen yang memang itu. Oh iya. Jadi wah kok bisa begitu ya? Keren juga sih. Soalnya kalau buat teman-teman yang berkecimpung di dunia jebakan kayaknya agak aneh sih kalau nggak kenal sama Bang Denny secara hampir di setiap, nggak cuman event di Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan juga, Makassar. Nah ini aku baru tahu nih Makassar Udah 3 kali. 3 kali cuy. Udah 3 kali event di Makassar, terus 3 kali. Jakarta cuma 1 kali sih. Jakarta, catat. Jakarta, Palangkaraya. Waduh, Palangkaraya. Jakarta event apa mah? Dulu waktu event JKT48 sih 2013. Buka stand juga? Buka stand juga. Tuh bendera JK Shop udah sampai Jakarta, saya aja belum. Luar biasa. Makassar bahkan 3 kali Bang. Makassar 3 kali. Eventnya sama atau beda-beda? Beda tempat sih. Tapi eventnya sama? Event Japan Festival juga. Oh Japan Festival, 3 kali yang ngisi. 3 kali event di sana. Berarti Link Pian cukup kuat juga yang bisa tembus, bisa buka stand di sana ya dong? Kuat dong. Ada teman sih. Nah, ada teman sih. Ya itulah jadi pengaruhnya. Kan biasanya kalau tiap event tuh kan ngumpul tuh anak-anak dari Bandung, dari Jakarta, Makassar, iya. Jogja itu gabung misalnya event di Samarinda, jadi ngumpul. Jadi kami sering sharing kan di sana. Oh di sini ada event lagi nih di Makassar, mau ikut nggak? Tanggal sekian. Kalau masalah tidur gampang, nanti di tempat aku bisa kan. Jadi tidurnya di tempat teman di sana. Enaknya punya link banyak Iya. begitu teman-teman. Tapi Bang, Pian kan sudah keliling nih dari ke tempat ke berbagai provinsi tadi. Apa Bang yang membedakan event kita di Kalimantan Selatan ini sama yang di provinsi lain di Palangka, di Makassar? Kalau Jakarta ya kita tahu ya itu kota besar. Kota besar sih nggak bisa dibedakan sih sama kalau misalkan yang dekat aja Samarinda atau Palangkaraya Bang. Kayaknya sih karena yang ngedukung sih support kayaknya. Kalau kayak di Kalimantan Timur itu kan kayak di Samarinda Balikpapan itu kan banyak mall kan. Nah mereka itu buat memancing minat pengunjung itu mereka dia ngajakin ngegandeng anak-anak komunitas buat ngadain event. Sponsorship jadi sponsor. Iya. Oh benar. Jadi di sana banyak event dan itu kan kebanyakan event di mall itu kan didukung orang tua kan biasanya cosplayernya itu. Kalau di sana. Iya, itu. Makanya di Samarinda Balikpapan itu cosplaynya lebih berkembang daripada di tempat kita di Banjarmasin. Nah, itu salah satunya ya teman-teman ya. Kalau di Banjarmasin jarang ada yang support. Benar Bang. Karena teman-teman yang di belakang kamera ini juga pernah ngadain event dan kalau ada sponsor emang sulit sekali. Sulit pengen event elit tapi sponsornya sulit.
sulit. Walaupun ada biasanya kalau misalnya pihak mall nawarin event, biasanya kita Iya. bikin event, kadang-kadang tuh ya kasihannya panitianya sih Iya, yang benar, dirugiin biasanya. benar. Kadang syaratnya juga Iya. agak berat sih, Bang. Adanya panitianya yang kerja bakti atau Iya, disuruh benar. cari Iya, benar. sponsor atau gimana, kan susah itu kan. Wah, Kalau di sana sih karena mungkin karena persaingan mall sih di sana Iya, sih. benar-benar. Jadi Sengaja gimana ya, caranya menarik minat pengunjung? Biasanya mereka ngegandeng komunitas buat ngadain event. biar aja Bang. Emang Kurege ini agak-agak suka mengacau memang Kurege ini. suka mengacau ya. Aduh. Oke. Oh, jadi itu perbedaannya Bang, kalau dari segi Iya. eventnya lah. Kalau dari segi cosplayernya Bang, di sana Bang gimana Bang? Kalau di luar kota Bang, cosplayer gimana ya? kita di sini? Kayaknya sih 11-12 aja sih kalau cosplayer. Kurang lebih aja Bang. Kurang lebih aja. Atau ini deh Bang. Pian kan sudah berkecimpung dari lama nih, udah dari 2009 tadi. 2010 2010 sampai sekarang 2023 udah berapa tahun tuh? 20 13 tahun. Ternyata aku sudah tua. Ya nggak senior dong, banyak yang punya pengalaman. tidak. Jadi bisa kalau teman mau belajar tanya-tanya soal di Jepangan, beliau nih suhu. Ternyata Legend. sudah tua. Nah terus Bang, perbedaannya Bang apa Bang? Kalau cosplayer zaman Pian dulu sampai yang terbaru atau event terakhir dah yang Pian paling rasakan tuh Bang perbedaannya antara coser-coser dulu sama coser-coser sekarang? Perbedaannya ya? Iya betul. Ini mau jujur atau gimana nih? Aduh, gak apa-apa guys, jujur itu menyakitkan, tapi Mau jujur atau gimana nih? boleh jujur boleh. Yang jujur dulu ya? Iya, jujur. Atau yang nggak jujur dulu nih? Yang gak jujur aja dulu ya. Aduh, hostnya jadi takut juga nih. Gak apa-apa, kita jujur demi perkembangannya lebih baik. Gimana nih, yang jujur dulu atau yang nggak jujur dulu? Yang nih? gak jujur dulu dah. Ya, yang nggak jujur Pelan-pelan. sih. Cosplayer sekarang sih banyak sih cosplayer sekarang, udah kayak dulu. Oke. Kostumnya juga keren-keren sekarang kan, Itu beda setuju kayak banget dulu. Bang. Kalau Keren ulangnya asli. dulu 2013 membandingkan sama yang 2023 perbedaannya Jauh, udah jauh banget, Udah asli kalau jauh. sekarang mah yang muda-muda keren-keren keren-keren sih, keren kecil cantik ganteng-ganteng juga Bang. Iya. Kalau dulu sih, nah yang jujurnya ya? Iya Yang Bang, jujurnya ya? jujur Bang. Jujur, enggak apa-apa. Kok kayaknya aku mau nyampeinnya deg-degan kayak gini ya? Sama Bang. Sama Bang, enggak apa-apa. Ntar yang ada malah dibully nih. Enggak, tenang. Ini kejujuran baik, makanya Iya. kan kita bicara fakta Bang, Iya, enggak apa-apa iya. bicara Tapi fakta. jujur kayaknya lebih baik buat motivasi ya. Betul. Betul enggak apa-apa, enggak masalah, demi motivasi yang Iya. baik. Kalau dulu sih jiwa kompetisinya lebih Oh, iya benar. daripada sekarang. Lebih menggebu-gebu. Iya, lebih menggebu-gebu dari benar. sekarang. Iya benar. Iya. Benar. Kalau dulu kan karena mereka ini Iya. ngejarnya prestasi sih. Kalau dulu prestasi. Iya benar, Bang. Jadi setiap ada cosplay kompetisi itu mereka memang Berlomba-lomba iya buat bikin kostum kan dulu kan emang gak ada yang jual kan sama rental. Iya. Nah Oh, itu. iya. Oh iya benar. Jadi kan mereka tuh biasanya panas-panasin loh, panas-panasan. Jadi setiap event itu kayak misalnya dari komunitas ini bikin kostum ini. Iya, itu bener. dirahasiain loh. Nanti sudah Hamin 2 Hamin 3 Baru dah. baru diposting di media sosial. Iya. Nah, itu. Kaget Iya. ya tuh musuhnya Itu udah emang bawa gila properti dulu tuh. segede gaban, Iya. bawa pedang segede. Properti sampai motor loh itu. Sampai motor juga dibawa biasanya. Oh, ada sampai motor. Nah. Ada lagi Bang perbedaannya itu Bang. Selain daripada semangat lomba. Iya, semangat lomba sama ya itu yang kayak aku bilang dari awal tuh kan masalah bahan. Oh iya bahan. Dulu kan kalau sekarang kan cari wig gampang tuh. Oh iya, Kalau ada dulu online tuh, tuh, Bang, ya? Iya, kalau dulu tuh kita pakai Sasa loh. Oh iya, semprot rambut, asli. semi rambut Sasa iya. Cosplayer sekarang kayaknya udah pernah tuh ngerasain gimana rasanya Sampai ke ngemil rambut leher pakai lengket Sasa ya. sampai itu kita keringatan, luntur loh warnanya. Ih, gila Itu asli. bahaya itu kalau Parah lomba tuh. bahaya banget sih Parah. itu. Kalau sekarang udah bakalan cosplayer sekarang ngerasain itu apa sih itu Sasa? Iya. Iya, Kadang, Sasa. tapi Sasanya masih ada nggak sih? Kayaknya nggak ada lagi. Kayaknya nggak ada sih. Kalau dulu ya cosplayer lama itu kebanyakan ya angkatan-angkatan 2011 2012 tuh tahunya itu. Kalau Iya. buat ngewarnain rambut tuh pakai Sasa biasanya. Wah, iya. Jadi kalau misalnya udah kita perform keringatan itu misalnya warnanya Luntur kuning dah. tuh luntur loh. Waduh. Di makeup luntur asli. Itu kalau kelihatan juri bahaya banget sudah kalau Iya. kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kan wig udah nyari. Iya. Nah, udah enak. Udah enak. Wig udah enak nyari. Terus kayak kostum-kostum kan sekarang rental udah gampang ya sekarang ya. Iya, kalau sekarang udah kayaknya udah bertebaran, Bang. Iya. Mm. Jadi sekarang sebenarnya sih rental kostum itu lebih membantu anak-anak cosplayer sekarang tuh buat ini tampil. Iya sih, sisi Iya. positifnya, Bang. Sisi ya. positifnya itu cosplayer jadi tambah banyak kan. Iya, iya. Yang dicari itu kan lebih gampang kan. Tinggal kita sewa kostum, sewa wig, properti udah selesai Udah bisa selesai. cosplay kan. Dan dari sisi positifnya juga Iya. kalau untuk Tapi- cuma sekedar satu kali pakai ya Iya. sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi juga. dari segi
antusias di kompetisi kayaknya pada akhirnya kompetisi akhirnya menurun sih. Jadi sekarang nih kebanyakan tuh cosplay ya sekarang ya kayak kata-kata mereka kan cosplay for fun kan. iya. Cosplay cuma sekedar atau gini, happy aja. menurut ulun apakah sekarang jadi cosplay cuma buat di sosmed aja bang kayaknya? Kebanyakan sih. Iya bang. Ya, buat buat ya enggak ya sah-sah aja sih, bebas sah aja bebas, sih. bebas, Iya. bebas aja kan. Ya kebanyakan sih cosplay biasanya mereka ya gimana ya mau jujur. Aduh takut. Iya, kebanyakan sih buat pansos sih kebanyakan. Waduh. Iya, cosplay satu kali dua kali udah media sosial. Apalagi- Cantik cakep. Udah, Iya. udah tuh banyak Biasa. followernya tuh sah-sah aja sih. Sah aja sih itu kan masing-masing. Sama ini bang, kalau ulun merasa juga kayaknya untuk komunitas udah mulai menurun ya bang ya. Iya, kalau komunitas kayaknya sekarang udah nggak ada lagi sih komunitas kayaknya. Mungkin karena ya orang-orang di komunitas itu mungkin udah pada sibuk semua dan Iya, memang nggak ada regenerasi kayaknya deh. Oh iya sih Regenerasi nggak ada. generasi yang kayak Iya, yang kayaknya memang udah mulai sulit. iya. Tapi kebanyakan sih mereka kalau sekarang ya, sekarang kalau komunitas kayaknya nggak ada. Tapi sekarang mereka tuh kayak sistem kayak gimana ya? Circle ya? Iya sih istilahnya Ya, circle bang. anggapannya sih sekarang circle. Jadi misalnya oh ini sering ketemu di event, kita bikin anu ya. Jadi kalau misalnya kayak bikin grup. Jadi kalau misalnya ada event mereka bisa Proyekan proyekan iya, gitu proyekannya ya. ini Jadi ngumpul, tanpa ada komunitas karena ada circle itu mereka bisa bikin proyekan di event. Itu sih. itu sih yang paling berasa dulu ya, kalau kita kan lomba dulu bawa bendera komunitas. Iya. Lomba bawa nama komunitas dulu. mereka udah kalau sekarang malah kayaknya lebih ke Udah. circle bang namanya. Jangan terlalu dibahas. Waduh. Lawan tuh aja. Waduh. Ampun. Ampun. Oke. Aduh. Ada lagi bang kira-kira bang yang membedakan atau yang dulu sama sekarang? Kayaknya itu aja sih Itu yang aja. membedakan dia. Oke, kita kembali ke DJ Shop tadi bang. Kalau udah awal mulanya kan memang udah dari awal sudah pian ada niat. Apa itu namanya langsung pian dapat DJ Shop itu? Enggak, belum. Belum? Iya. Oh, jadi Itu kan cuma 2013 itu kan gara-gara emang kerjanya si Aaron sih temanku di RFC itu dulu. Iya. Dad, kamu tuh udah lama lo jualan, Dad. Dia bilang Iya. kan. Kenapa nggak bikin logo aja? Iya, bikin brand lah ya. Iya, bikin brand sendiri lah dia Iya, bilang bener. kan. Aku lo nggak bisa ngedit, Run. Gue bilang kan gimana? Ya gampang, aku ngeditin. Aku lo orang media orang multimedia Iya, dia bilang dia kan. orang Dia kan multimedia, iya, dia terus orang- dia editin logo. Mm-mm. Terus jadi logo DJ Shop itu. Yang sampai sekarang itu bang? Sampai sekarang udah diganti lagi Oh, sih. udah diganti. Iya, Oh, ngikutin berarti- perkembangan zaman. Berarti Bang Arun orangnya bersejarah, masuk sejarah hidup Bang Da itu. Tapi untuk membuka standnya bang, kalau awal-awal apakah langsung buka stand atau? Mulai awal itu 2013 sih yang bawa nama DJ Shop 2013. Sudah mulai buka stand? Iya, sudah mulai dibuka stand. Kalau buka stand Pet, memang selalu sendiri bang atau ada yang temenin biasanya? Biasanya sih kebanyakan karyawan dadakan sih di event. Ah. Jadi ada teman-teman biasanya yang dulu sering bantuin cosplay kan, bantu-bantu di stand ya Tolong. udah. Oh, jadi nggak pernah sepi ya di stand ya? Iya. Tapi stand Bang Dem nggak pernah sepi, selalu ramai pengunjung. Iya, dia. sekarang jadi tempat penitipan barang sih. Nggak cuma. Ya itu buat teman-teman sadar diri, hei. Ini stand Bang De sewa buat jualan, bukan buat anda titip-titip barang. Aduh macam-macam. Tapi Bang De juga kadang-kadang tidak buka stand di JPES aja kan, Bang? Di Korea juga ikut. Iya, kalau dulu sih waktu masih zaman-zaman rame Korea dulu jual pernak-pernik Korea juga sih dulu. Iya. Itulah sebabnya namanya JK Shop. Iya, Japan kenapa? Korea. Iya. Tapi sekarang udah diubah. Jadi Oh, iya? logonya diubah, namanya juga diubah, bukan DJ Shop lagi Oh, sekarang. sekarang apa, Bang? Kayaknya dibuang. Oh, Jadinya- jadi DJ Shop. Iya. Oh, Jadi baru terus- tahu tuh. Jadi sekarang lebih menjual merchandise anime sih. Lebih fokus ke sana. Iya. Dan sekarang lebih ngegandeng anak-anak kreator sih. Wow. Serius nih, Bang? Iya. Anak-anak kreator yang Anak-anak desain, anak desain. Iya. Jadi misalnya mereka jual ini kan karya. Hmm. Komis dia bilang kan jual karya. Iya. Bisa sih aku pesan, aku beli gue bilang kan. Oh. Buat dijual lagi. Keren loh. Iya. Banyak kan Bang kalau apa pian ngambil kreator lokal aja atau di luar juga? Untuk sementara sih kayaknya kreator lokal sih Hmm. yang diambil. Ini baru satu di sini, satu di daerah Banjarbaru. Oh, banyak nggak sih Bang kreator Satunya. dari tempat kita ini Bang, dari Kalsel ini untuk kreator-kreatornya? Kalsel udah lumayan sih kayaknya. Udah lumayan? Cuma memang tempat event yang buat khusus kreator kan nggak ada kan, masih. Iya bener. Kadang Paling- mereka juga ada paling sih, ada sih. buka stand cuma Iya. naro laptop, PC mungkin gitu-gitu Bang. Iya. Ada sih ini kan event komikal. Nah, komikal tuh kan itu Iya. tempat wadah-wadah anak-anak kreator tuh. Oh iya, acara komikal yang 2 ini Bang? Iya, Oh, yang di komikal Bina 2. Satria nanti ya? Iya, sama nanti ada event Komekora juga itu di Samarinda itu Samarinda. lebih ke event anak-anak kreator. Oh, berangkat sana Bang? Kayaknya berangkat deh. Di sana berangkat.
Gas lagi. Gas. Makassar aja Samarinda. sampai, Jakarta sampai, Samarinda nggak sampai. Samarinda lo kota kelahiran kedua jadinya kan. Nah, Kan di sana banyak teman lo di Samarinda. Serasa pulang kampung Serasa beliau pulang di sana. kampung di Reuni sana. beliau mah kalau Ah, ke sana. pastilah. Oke. Sama ini bang. Pernah ngisi event umum juga di Murjani biasanya. Event Di event umum. di Korea Festival juga, di Jepang udah pasti. Apa aja bang perbedaannya antara ketiga event itu bang? Entah itu dari segi antusias pembeli, antusias fansnya. Kita kan tahu nih K-pop sebagaimana militannya mereka sama Iya. sama Jepangan bang. Agak susah sih sebenarnya sih bawa nama JK agak susah sih. Nah. Soalnya biasanya kan gini, kalau misalnya ada event JK itu, mereka tuh kadang kalau di event tuh agak clash sih. Susah disatuin. Jadi kalau misalnya kita jual pernak-pernik Japan Korea kan, di event JK. Iya. Itu kebanyakan kalau misalnya lebih dominan ke Korea, biasanya anak-anak di Jepangan itu jarang yang belanja. Lebih banyak anak Korea. Emang sulit sih kalau Iya. disandingkan kedua event itu. Sama emang sebaliknya kalau misalnya acaranya tuh Japan Korea Festival, Iya. lebih dominan anak-anak Jepang, anak-anak cosplay itu anak Korea biasanya jarang mau belanja Jarang. ke event itu iya. makanya. Jadi nggak bisa digabung sih kalau misalnya jualnya itu lebih sulit ya bang ya kalau iya, mau lebih enak kayaknya event kayak umum normis sih, kayak Expo. Expo Murjani. Expo sih aku ngambil baru nyoba 2 kali kayaknya, Expo umum. Sama yang terakhir kemarin tuh ya bang? Iya, Ini yang baru kan ada lagi bang? Apa nggak ikut? nggak ikut kayaknya. Berarti yang terakhir yang kemarin tuh. Iya, pas Ramadan ya bang? Expo Ramadan ya, Expo Expo Ramadan di lapangan Murjani Banjarbaru itu event kedua sih yang diambil yang event yang umum. Tapi kalau dari segi militannya antara Japan penggemar Jepang sama Korea lebih militan mana bang biasanya bang? Wah, susah. Kayaknya 50-50 dari 50-50 sama-sama garis keras. Oh sama-sama garis keras tuh dengerin itu. Sama-sama militan. Tapi sekarang kayaknya udah agak mendingan sih. Soalnya kebanyakan anak-anak K-pop kan ikut cosplay juga sekarang. Nah, bagaimana ini? Dan anak-anak cosplay kadang-kadang tuh ada yang ikut Ada dance yang- juga. iya bener. Contohnya Edo tuh nggak jauh-jauh tuh Edo Hachi. Edo Hachi itu kan dia ikut cosplay juga terus dance juga. Oh iya benar. Iya kan. Sempat bikin grup band juga aja dulu. Iya. Oke. Oh, asik sih, keren sih. Susah senangnya bang. Udah dari tahun 2010 sampai sekarang. Susah senangnya jatuh bangun membangun Iya. Daya Shop. Apa dia yang sudah dialamin bang? Banyak sih. Kadang-kadang event di Makassar dulu pernah jong juga loh. Di Makassar, bahkan untuk kota sebesar Makassar ada yang zong juga. Sempat jong juga. Jadi kemarin tuh eventnya 2 hari. Itu omset penjualan nggak nutup dari sewa. Wow. Mungkin karena posisinya sih, posisi gedungnya itu agak ke dalam, agak jauh. Sama posisi panggung kah atau sama stand? Area acaranya tuh agak jauh dari pusat kota. Wah, dari event kota besar pun tidak menjamin juga bang. Iya, posisinya sih lebih kalau yang awal-awal pertama ke Makassar itu di Triple C itu bagus kan, soalnya dekat Pinisi Point kan, dekat Pantai Losari itu ramai itu. Iya dekat pantai pasti. Iya, ramai di sana. Tahun berapa itu bang waktu itu? Tahun berapa ya? Kayaknya sekitar 2017, 2018 ya. Wow. Tapi kalau ada event lagi bang, mau ikut ke sana Makassar? Bisa sih. Bisa dong. Iya, bisa dipertimbangkan. Ya bisa lah ya, nanti kapan-kapan ke sana lah ya. Ya, soalnya kan kayaknya kita kebanyakan event lah sekarang. Iya bang. Jadi kadang-kadang tuh 1 bulan tuh bisa sampai 4 event loh, 1 minggu sekali. Benar-benar. Mungkin karena sempat pandemi juga bang, Iya. sekarang meludak. Dan kayaknya kebanyakan EO sekarang tuh ngelihat, oh ini kayaknya peluang nih, peluang di event di Jepangan. Iya benar. Gimana kalau misalnya kita bikin, orang bisa bikin, kenapa kita nggak bisa bikin kan? Benar. Tapi kebanyakan IO sekarang itu mereka taunya cuan. Iya. Mereka taunya cuan, mereka nggak merhatiin gimana ya? Kayak kenyamanan cosplayer, terus yang lain. Iya benar. Nah, itu mereka nggak mikirin itu. Kadang nggak usah terlalu jauh aja bang, kayak ruang ganti aja kadang Iya, nggak ada bang. masalah ruang ganti, terus kayak WC atau apa itu kan susah kan, masalah keamanan, susah sih. Oke bang, kita sudah ngobrol cukup panjang, macam-macam dari awal bang, dari tahun 2010. 10. dari ikut atau gabung-gabung nongkrong-nongkrong sama teman-teman komunitas di sana, BJ dan ngumpul-ngumpul sama anak-anak komunitas BJC Samarinda. BJC sama Terus gabung di Harajuku Puppet, Harajuku Puppet, gabung di RC, Jirokstar juga, Jirokstar ya, sempat sampai akhirnya juga. turun cosplay juga 2011-2013. Waduh, gatal juga bang lah, mau ikut lah. Aduh, asli. Mau ikut lagi bang, mau cosplay bang? Udah tua. Ya nggak apa-apa bang. Iya. Udah Tapi apa-apa. kayaknya enggak lagi deh kayaknya. Enggak lagi lah. Soalnya cuan di
Lebih menggoda. Penjualan merchandise lebih menggoda. Lebih menggoda. Aduh, kita buka aja apa ya? Enggak ya. Udah kayaknya sekarang kayaknya sekarang lebih cukup ini sih ngamantau. Pengamat aja Bang. Iya, pengamat Enak cosplayer baru aja sekarang kayaknya. Wah. Sambil ngasih masukan. Iya, benar. Kalau misalnya ada yang nanya kan bisa kasih masukan juga. Iya. Ya. Soalnya Bang Day ini orangnya terbuka banget kok. Jadi buat teman-teman yang mau cari-cari tahu, mau sharing-sharing ilmu sama beliau ini, beliau open sekali orangnya, open sekali. Oke, Bang. Ya. Ini aku ada quick question. Apa tuh? Ada pertanyaan cepat aja, nggak perlu langsung jawab. Nanti aku akan kasih 2 pilihan. Bang Day pilih dengan cepat. Iya, apa itu? Bentar, ada beberapa. Gak sabar banget. Iyalah, sabar. penasaran Nanti jadinya. terakhir kita akan tanya alasannya. Oke. Ini diantaranya Bang ya. Langsung jawab cepat aja Bang. Pilihannya ada 2, nanti pilih aja salah satunya. Iya. Yang pertama, G-Fest atau K-Fest? G-Fest. G-Fest. Iya. Pengusaha madu atau Day J-Shop? Tidak sulit. DJK kayaknya. Day J-Shop. Iya, DJK. Balikpapan, Banjarmasin? Atau Banjarmasin? Ada pilihan lain? Iya, Samarinda lah. Iya, oke. Sorry. Samarinda atau Banjarmasin? Ini buat Evan atau gimana nih? Nanti pilih aja dulu. Nanti kita jawabnya nanti. Apapun konteksnya kita jawab nanti. Samarinda. Samarinda, oke. Samarinda. Banjarmasin, Palangkaraya. Banjarmasin. Banjarmasin. Samarinda, Palangkaraya. Wah, ini nih. Sulit nih. Sulit. Samarinda kayaknya. Samarinda dong. Iya. Lagi. Naik gunung atau mancing? Hihi. Boleh dua-duanya nggak? Tidak dong, pilih salah satu dong. Kayaknya kalau misalnya ya udah. Jawab dulu aja, Pak. Mancing kayaknya. Mancing. Mancing. Waduh, soalnya naik gunung ini perlu waktu lama sih, 2-3 hari biasanya. Okay. Kalau mancing kan bisa sehari balik kan. Dan terakhir, Bang. RFCT atau Haci? Hihi. Sulit. Wah, ini aku di-kick terdiati nih kalau pilih RFCT nih. Ayo, jawab dulu, pilih salah satu. RFCT. Tetap RFCT di hati. Di hati. Oke, Bang. Tadi sudah dijawab beberapa pertanyaannya. Sekarang kita tanya alasannya. Tadi awal JK Fest atau K-Fest, Pian jawabnya G-Fest. Iya. Kenapa? Singkat aja, Bang. Karena sekarang barang jualanku lebih dominan ke G-Fest sih. Jadi sekarang lebih fokus ke G-Fest. Iya. Oke. Soalnya Korea agak kurang juga sekarang. Oh ya udah mulai mundur ya, Bang. Iya. Mungkin nanti mudahan acara-acara Korea Fest bisa bangkit lagi ya, teman-teman. Iya. Soalnya banyak juga teman-teman saya dancer yang sudah mulai kangen mau joget-joget lagi. Iya, Oke. Yang kedua tadi ada pengusaha madu atau Day J-Shop. Jawabannya Day J-Shop. Iya. Kenapa? Ya iyalah ya. Sama jawabannya kayak tadi. Iya. Udah meniti awal dari Iya. tapi mulai pengusaha madunya itu dari kapan, Bang? Sebelum masa pandemi. Berarti tahun 2020-an, 2019. Ya, itu 2019. Ya, ntar panjang lagi nih. Oh iya, oke, cukup. Itu dulu. Iya. Oh, yang ketiga tadi Samarinda atau Banjarmasin. Pilih Samarinda. Iya, Samarinda. Kenapa, Bang? Ya karena teman-teman sekolah dari SD, SMP, Besar di SMA, sana, Bang, ya? Iya, gede di sana Gede lah di jadinya sana, ya. ya. Terus teman-teman cosplay juga di sana, anak-anak JKT48, Vertek pemilih Samarinda juga di sana juga, teman. Mulai karir juga di Iya, sana yang dari awal di sana. Awal kebentuknya RF City di sana, terus awal-awal DJK berdiri juga di sana juga kan. Jelas berkesan, Bang, ya. Iya, lebih berkesan di sana. Oke, yang keempat tadi Banjarmasin atau Palangkaraya, Bangnya pilih Banjarmasin. Kenapa, Bang? Ya karena Banjarmasin ya khususnya Kalimantan Selatan ya. Iya, kota kelahiran sih. Domisili sekarang juga, Bang. Domisili sekarang juga. Terus Samarinda, Palangkaraya Sama alasannya kayak tadi. Sama yang Banjarmasin atau Samarinda sama Palangkaraya ya karena kota kelahiran. Iya, soalnya di Samarinda itu ya anggapannya kota kampung halaman kedua lah. Iya, benar. Lah Martapura. Besar di sana, Iya. meniti karir di sana jelas ya. Naik gunung atau mancing? Pilihannya mancing loh. Aku agak kaget tadi Iya. soalnya kayaknya Bang Denny lebih terlihat di sosmednya sih ya. Kayaknya naik gunung semangat Iya, tuh. karena gini ya. Sekarang kita kan event padat tuh jadwal event. Iya, benar. Kadang-kadang seminggu iya. sekali. Iya. Sedangkan buat pendakian itu biasanya kalau misalnya di gunung-gunung di pegunungan di daerah Kalsel itu kan biasanya kayak di halau-halau atau ke Lembah Kahung itu kan perlu waktu kan 2-3 hari kan. Nah, itu terlalu banyak makan waktu. Kalau mancing kan dekat aja. Iya kan? bener. Iya, Udah naik turunnya lagi waktu lagi. Iya, mancing enak pagi mancing. berangkat kan sore balik udah bisa. mantap. Jadi lebih Iya, sekarang kayaknya lebih ke mancing sih. Lebih ke mancing.
Terus terakhir tadi Bang, Iya. RFCT, ini jawabnya lama tadi nih. RFCT atau Haji? Jangan takut di-kick Bang, aman. Tenang. Aduh. Haji baik-baik orang. Ampun Kak Ron, jangan di-kick aku dari Haji. Tadi pilihannya RFCT Bang. Iya. Kenapa Bang? Ya karena memang gimana ya? Mengawali karir. Iya, kita mengawali dari sana. Iya, Jadi kita mengakhiri di sana juga. Belajar juga di sana Bang lah. Belajar di sana. Belajar awal-awal Iya. di sana, belajar ilmu segala di Jepangan dan segala macam. Orang-orang yang berharga di sana. Wah, orang-orang berharga. Saya anggap keluarga. Legend juga sih semua RFCT di sana. Terakhir reunian sama orang-orang RFCT kapan Bang? Udah Terakhir lama? enggak, kayaknya sekitar 5 bulan yang lalu kayaknya. Oh baru aja? Oh, Iya. berarti tapi di 4 bulan 5 bulan yang lalu. masih kontak-kontakan, sering kontak-kontakan? Ya kan sering ke Samarinda masih. Oh iya, berarti Iya. berarti kalau ke sana nyempetin ngumpul Bang ya? Kalau ke Samarinda anak-anak pasti ngumpul. Oh, pasti kumpul. Iya, Ah, kadang-kadang dari pantes. Balikpapan juga ada yang ngumpul biasanya. Pantes. Nostalgia lah Iya. jadi. Ya udah nih, Dendi ke Samarinda nih. Mm-mm. Ayo kita ngumpul di base camp. Udah ngumpul mereka biasanya. Asik sih, keren kan. Iya. Masih solid. Iya. Meskipun udah lama. Oke Bang, itu aja dulu cukup. Terima kasih Bang atas segala ilmunya, atas Iya. segala informasinya, pembelajarannya. Suatu kehormatan Bang, bisa abangnya mau hadir di channel kita ini Bang. Iya, sama-sama. Di Terima episode kasih juga pertama. sudah diundang di channel Hasira Kreatif Bang. Wah, Iya, terima Hasira kasih banyak, Kreatif. Bang. Iya. Thank you Bang. Semoga sukses. Sampai ketemu di event lagi Bang. Iya, Thank you. sama-sama. Dah.